Buat kalian penyuka makanan sehat, boleh nih nonton yang satu ini. Ada restoran baru yang bisa jadi pilihan ketika kalian butuh healthy food. Lokasinya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Tempat makan minimalis ini menawarkan berbagai menu sehat. Makanan sehat sendiri harus dapat memberikan asupan nutrisi, mineral, dan vitamin dalam jumlah yang memadai. Lebih baik lagi kalau bahannya menggunakan superfood. Ada quinoa brokoli, wortel, kacang polong, daun bawang, dan jamur champignon. Tapi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud superfood? Superfood adalah kelompok makanan yang kaya akan nutrisi. Misalnya, quinoa dan brokoli ini. Quinoa merupakan biji-bijian yang cocok banget dijadikan pengganti nasi. Asalnya dari beberapa negara di Amerika Selatan, seperti Bolivia, Peru, Kolombia, dan Ekuador. Jenis tanamannya adalah Xenopodium quinoa yang udah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Karena tinggi protein, lemak tak jenuh, kaya serat, dan mengandung berbagai mineral serta vitamin, quinoa banyak dikembangkan di negara-negara Eropa hingga India. Di Indonesia sendiri, kalian bisa menemukannya di supermarket terdekat. Tapi kalau malas mengolahnya, langsung datang aja ke sini. Terus, minta dibikinin chefnya deh. Hahaha. Oke, lanjut. Semua bahan udah terkumpul. Cara bikinnya mirip seperti membuat nasi goreng. Tumis bawang putih, bawang merah, serta garam dengan olive oil. Masukkan jamur, lalu wortel, kacang polong, brokoli. Biar tambah gurih, tambahkan garam dan black pepper. Terakhir, masukkan quinoa. Untuk menambah rasa gurih, tambah soyu alias kecap asin. Kemudian aduk rata. Selanjutnya, buat sunny side up sebagai pelengkap protein. Agar nggak menggelembung, bisa diantisipasi dengan pinset. Agar tampilannya lebih menarik, bisa menggunakan unsur warna hijau dengan daun bawang. Jadi deh, menu ini bisa jadi alternatif untuk kalian penggemar nasi goreng. Tapi manfaatnya jauh lebih baik dibanding nasi goreng biasa. Udahan? Ya enggak lah, masih banyak lagi menu sehat lainnya. Ada smashed avocado toast. Cara buatnya mudah banget. Bahan utamanya adalah alpukat yang sudah dihaluskan dan roti. Pelengkapnya menggunakan corn miso puree, daun dill, dan furikake. Corn miso puree adalah jagung yang dihancurkan dan dicampur dengan bumbu. Sedangkan furikake adalah sejenis abon yang berasal dari Jepang. Kalian bisa menemukannya di supermarket dalam bentuk kemasan. Bahan udah siap, waktunya kita acak-acak. Pertama, oles butter ke permukaan roti. Panggang hingga warnanya berubah kecoklatan. Jenis yang digunakan adalah roti sourdough. Roti ini termasuk roti yang dibuat dengan cara difermentasi dengan ragi alami. Jadi jelas lebih sehat daripada roti jenis lain. Kalau udah, bisa langsung plating. Balurkan avocado ke seluruh permukaan roti. Tambahkan corn miso puree. Di atasnya lagi, taburkan furikake. Terakhir, berikan daun dill di atasnya dan chili oil di pinggirnya. Buat warga plus 62, alpukat disajikan sebagai utama memang nggak biasa ya. Biasanya kan cuma dijadikan jus atau dicampur krim kental manis. Padahal, kalian tahu nggak sih, di luar negeri, alpukat lebih populer dijadikan lauk dan dimakan dengan nasi. Seperti di Kolombia, ada makanan khas bernama bandeja paisa. Kalau quinoa untuk main course, sedangkan smashed avocado toast adalah Australian brunch-nya. Sedangkan dessertnya ada Miko lava ube. Yang satu ini terbuat dari ubi ungu. Di dalamnya ada vanilla sauce yang dilengkapi dengan ube crumbs dan bunga telang. Menunya udah lengkap. Saatnya kita sikat. Quinoa ini rasanya mirip seperti beras merah, tapi pas digigit itu ada sensasi crunchy-nya. Pokoknya enak banget, kalian wajib cobain ya. Karena termasuk superfood, mengonsumsi quinoa memiliki banyak manfaat guys, yaitu mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker. Selain itu juga bisa memperlambat proses penuaan, menghilangkan depresi, menambah energi, dan kecerdasan otak.
Semua menu ini bisa kalian nikmati mulai dari 60 ribuan. Tentunya recommended banget buat para vegan maupun vegetarian. Guys, siapa di sini yang suka menggabung sarapan dan makan siang? Istilah kerennya sih brunch alias breakfast and lunch. Banyak alasan masyarakat zaman now melakukan brunch. Bangun kesiangan, nggak sempet sarapan, atau mau hemat. Tapi tenang, tahu nggak sih kalau ternyata brunch itu justru merupakan metode makan yang boleh banget diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Karena makan teratur belum tentu sehat di badan. Nah loh. Seseorang yang makan teratur pagi, siang, malam, breakfast, lunch, dinner, sekalipun rutin, tapi kalau sekali yang dimakan itu kualitasnya tuh mungkin hanya tinggi karbo, hanya tinggi gula, menggunakan lemak kurang sehat, itu juga nggak baik untuk kesehatan. Lagi pula sebetulnya makan paling bagus tuh sebetulnya dengan konsep mindfulness ya, mindful eating. Jadi di situ mencakup hanya makan saat lapar dan berhenti makan ketika kita kenyang, jadi tidak lapar mata. Nah, dengan demikian tidak terlalu berpatokan pada jam. Nah, ngomongin brunch, hal ini tidak bisa dipisahkan dari negara Swiss. Karena dari sanalah ditemukan gagasan muesli yang ditemukan oleh peneliti bernama Bircher Benner pada awal abad ke-20. Itulah kenapa menu ini dikenal dengan nama Bircher Muesli, sesuai nama penemunya. Sejak saat itu pula, Swiss dikenal sebagai negara pelopor hidup sehat. Nah, di Maple Oak ini spesial menyajikan menu-menu brunch guys. Tentunya Bircher Muesli menjadi salah satu menu andalan, tapi masih banyak menu brunch lainnya kok. Pertama kita simak dulu deh cara menyajikan Bircher Muesli. Apa aja sih bahan yang digunakan untuk membuat Bircher Muesli versi Maple Oak? Tentunya overnight oat yang dicampur dengan susu. Kemudian disajikan dengan buah-buahan. Kalau di Swiss selalu menggunakan apel. Di sini kita menggunakan pisang, strawberry, dan crumble. Terdiri dari granola serta kacang-kacangan, butterscotch, juga edible flower. Di antaranya bunga pensi, chrysanthemum, nasturtium, dan begonia. Wih, rame ya. Bunga-bunga ini bukan sekedar hiasan ya guys, bisa banget dimakan dan memberi banyak manfaat juga. Seperti bunga pensi yang berwarna ungu biruan, artinya kaya akan antioksidan, atau chrysanthemum yang bikin rileks. Tahu nggak sih guys, apa itu overnight oat? Yaitu proses penyajian bubur gandum tanpa memasaknya. Cukup direndam dengan campuran seperti susu dan dibiarkan semalaman. Dijamin rasanya akan lebih segar, apalagi disajikan dengan buah-buahan. Pisangnya kita karamelisasi dulu ya guys, dengan gula dan dibakar di atasnya untuk memperkaya rasa. Setelah itu susun deh semua elemen yang kaya banget akan nutrisi ini. Jadi deh menu pertama untuk brunch kita. Ngomong-ngomong, tahu nggak nih jam berapa brunch itu biasa disantap? Umumnya adalah pada pukul 11 siang hingga jam 1 siang. Sekarang kita ulik lagi deh menu brunch sehat lainnya. Ini dia beef salmon gravlax. Tahu nggak bedanya salmon sashimi dan salmon gravlax? Kalau salmon sashimi adalah salmon yang disajikan mentah. Kalau gravlax adalah metode pengawetan dengan cara diasinkan guys. Dan salmon akan matang karena garam menyerap air dan lemak dari ikan salmon. Sayur yang dicampurkan ada mesclun, edamame, curry, cherry tomato, dan ponzu dressing, yaitu saus dengan cita rasa asam pedas. Selanjutnya adalah maple butter brioche yang menggabungkan savory food dengan saus maple yang cenderung manis. Brioche adalah roti klasik Prancis yang memiliki tekstur lembut namun sedikit garing di luarnya. Di sini roti ini disajikan dengan beef bacon, strawberry, telur, serta salad sayur. Semua elemen nutrisi diperhatikan dan disajikan menjadi menu brunch yang nikmat. Gimana pun kalau udah ngomongin makanan, nggak lengkap ya guys, tanpa adanya yang manis-manis seperti kamu. Untuk itu kita juga akan membuat dessert, yaitu mascarpone blueberry crumble. Tahu nggak sih guys, apa itu mascarpone? Mascarpone adalah jenis keju yang berasal dari Italia,
tapi dibuatnya dari krim susu sapi. Karena itulah ia termasuk jenis keju krim dengan sedikit cita rasa manis. Yuk, kita olah dessert yang satu ini. Wih, blueberry-nya aja masih seger gitu ya guys. Dijamin deh, bukan kaleng-kaleng. Jadi, nggak sekedar selai blueberry. Jangan lupa granulanya ya guys, supaya pencernaan lancar. Dan crumble untuk memberi tekstur rasa renyah saat dimakan. Terakhir, sebagai garnish yang juga bisa dimakan, edible flower. Voila, dessert kita sudah siap. Disandingkan dengan kiwi iceberg, bisa dipastikan makanan ini sehatnya maksimal. Yuk kita coba guys, menu set legendaris asal Swiss ini yaitu Birser Muesli. Konon katanya, Birser Benner juga sembuh dari penyakit kuning karena mengkonsumsi makanan ini guys. Ia menyerap manfaat dari makanan yang less proses. Rasanya creamy banget deh, karena efek dari oatnya yang diolah dengan cara direndam semalaman. Ditambah dengan manisnya pisang dan segarnya bunga-bunga nan indah. Kalau menunya kayak gini sih, bisa lah kita habisin semua ya. Mau coba salmonnya nggak guys? Rasa asinnya seimbang ketika dimakan dengan sayuran. Memberi cita rasa yang baru di lidah kita orang Indonesia. Terakhir, kita minum kiwi iceberg yang kaya akan zat besi dan asam folat guys. Segar dan pastinya sehat. Kalau udah dapat banyak info gini, jangan takut lagi ya guys untuk menggabung sarapanmu dengan makan siang. Karena pada dasarnya, alarm kebutuhan makan itu ada pada perut kita. Karena kalau pagi-pagi kita nggak lapar tapi dipaksain makan, juga nggak bagus kok. Di zaman sekarang, kebutuhan masyarakat akan makan makanan yang sehat semakin tinggi. Jenis makanan sehatnya ada banyak banget. Salah satunya sayuran dan buah-buahan. Dan disinilah tempatnya salah satu makanan yang sehat itu berasal. Karena kita bakal mencabut makanan-makanan yang sehat dan juga segar. Kayak apa? Langsung kita lihat ya. Saya udah janjian sama adik dia yang di belakang. Yuk. Guys, hari ini kita akan belajar berkebun dengan media air, alias hidroponik. Pasti udah sering denger kan? Tapi apa sih yang bikin hidroponik di sini istimewa? Katanya bisa bikin sayur rasa kerupuk. Penasaran kan? Let's check it out. Best. Ini seru banget. Semuanya dari ujung ke ujung hijau-hijau. Tapi boleh ceritain sedikit nggak sih? Ini tuh sebenarnya apa sih, tanaman hidroponika atau? Ini memang tanaman hidroponik dan kebetulan saya menggunakan sistem NFT. Ini nih istimewanya guys, sistem NFT. Jadi guys, NFT kepanjangan dari Nutrient Field Technique. Caranya dengan mengalirkan nutrisi hidroponik ke akar tanaman secara tipis. Tujuannya agar akar tanaman bisa memperoleh asupan air, oksigen, dan nutrisi yang cukup. Ini bisa langsung dicabut apa gimana sih? Boleh, ini langsung aja dicabut seperti ini. Cuman hati-hati karena kalau sudah panen ini kan akarnya besar ya, panjang ya. Nah, seperti itu kita taruh. Oke, saya coba ngangkat ya. Iya. Wow, this is really good. Dan ini kelihatan seger banget. Ini kebayang nggak? Ini beneran seger banget. Dan ini yang tadi dibilang dia agak sedikit crispy. Jadi kalau misalnya dipotek, Bu, aku potek dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi ini kalau dipotek kedengeran banget nih. Bilang ya sih? Wow! Karena dia crispy, jadi dia tuh kayak kalau misalnya patah dikit tuh ada krek gitu. Seolah-olah dia kayak ada tulangnya. Gokil kan? Seru banget sih. Ini nih guys, yang dimaksud sayur rasa kerupuk. Hahaha. Jadi tekstur sayurnya rada crispy gitu deh, kriuk-kriuk. Oh iya, sayur crispy itu tanda nutrisi pada tanaman terpenuhi. Jadi cocok lah ya buat dikonsumsi. Best. Enak beneran, serius.
Duh, Kak Aryo, suka apa doyan nih? Guys, ternyata nggak semua bibit yang ditanam secara hidroponik berhasil loh. Ada juga nih sayur-sayur yang gagal panen. Biasanya karena ukurannya lebih kecil atau akarnya memusuk. Atau bisa juga akibat perubahan lingkungan, seperti kelembaban, cahaya, sampai temperatur udara. Tapi enaknya bertanam secara hidroponik, kita bisa mengatur masa panen guys. Nah ini nih, pasti adegan yang paling tunggu-tunggu sama Kak Aryo. Mengolah hasil panen jadi hidangan lezat. Nah, Bu Yayan, sekarang saatnya kita untuk bikin apa yang sudah tadi kita ini ya. Kita akan bikin yang namanya green forest pakcoy bersama tape singkong dan rasanya enak banget. Oke, jadi sebenarnya gini, banyak orang yang mungkin nggak tahu kalau ternyata sayuran itu juga bisa dibikin sebagai jus. Betul. Karena orang mikirnya selalu dari awal udah kayak sayuran tuh pahit gitu ya. Tapi ternyata bisa dibikin jus kalau campurannya tepat. Nah, kali ini kita mau nyobain. Campurannya ada pakcoy sama Tape singkong. tape singkong. Really? Tape singkong? Oke, boleh. Kita sekarang lihat aja gimana proses pembuatannya. Oh, jadi ada takarannya ya? Harus diukur dulu berapa gram? Ya, supaya rasanya lebih seimbang dengan semuanya. Oke. Kalau misalnya kita mau rasanya tepat gitu ya, harus disesuaikan juga sama ukurannya. Jangan sampai nanti terlalu banyak, nanti jadi terlalu pahit. Itu yang bahaya. Nanti orang-orang yang ada nggak mau lagi makan ini ya, jus sayur. Iya, betul. Dan ternyata jus sayur ini juga punya banyak banget manfaat. Salah satunya, selain bisa menambah metabolism, alias metabolism booster, juga ternyata bisa bikin happy. Ini saya nggak paham nih, ternyata emang sudah ada penelitiannya apa gimana sih Bu? Jadi memang kan setiap sayur dan buah itu mengandung vitamin-vitamin dan mineral-mineral Betul. yang bila mana kalau masuk ke dalam tubuh kita itu terjadi reaksi kimia. Oh, I see. Ya, dan itu yang membangkitkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Oh gitu. Guys, bagi yang suka manis, gak harus pakai gula kok. Dengan mencampur berbagai macam sayur dan buah yang tepat, kita sudah bisa mendapatkan rasa manis alami. Tapi kalau masih kurang juga, bisa banget diberi tambahan tape singkong atau susu. Pas. Apakah rasanya juga sepas ukurannya? Mungkin butuh sedotan. Nggak usah. Yang langsung aku minum ya. Nih mau lihat dulu nggak? Lihat dulu. Enak banget ya. Enak banget ya nih. Aku sih ya. Oke, saya sempat underestimating kalau tadi dipakein tape itu bakal kayak apa. Ternyata pakcoynya justru yang kalah rasanya. Jadi sekarang kalau diicipin rasanya lebih ke tape singkongnya yang lebih kuat. Cuma tetap ada rasa sayur di dalamnya. Keset sayurnya masih kerasa, tapi ini yang bikin enak justru dan seger banget ternyata. Kita nice. Ini saya ngerasain langsung happy itu dia. Selain dibikin jus atau smoothies, sayur-sayuran segar ini juga bisa nih guys dibikin salad. Bagus banget ini sih buat tubuh kamu. Lebih baik praktekin tips ini aja guys. Murah meriah, semua gembira. Oh ya guys, tahu nggak sih, wortel adalah salah satu makanan yang kaya akan beta karotin. Namun, terlalu banyak makan wortel bisa menyebabkan karotenemia. Itu loh, zat beta karotin yang terlalu banyak menempel dalam darah. Akibatnya kulit menjadi berwarna kuning. Karotenemia paling sering dialami oleh bayi guys, karena makanan mereka yang disaring. Nah, kalau orang dewasa biasanya gara-gara mau diet, tapi nutrisi sayuran yang dipakai tidak seimbang. Ini dia. Habis kita mau makan sambil juga mau minum minuman yang udah kita sediain tadi. Udah ya, lapar soalnya. Bu, makan ya. Nah, kalau ngomongin tentang salad itu sendiri, salad itu diambil dari kata sal yang artinya garam.
Jadi pada zaman dahulu kala nih, kalau makan sayur-sayuran atau buah-buahan, itu suka dicampur pakai garam. Nah, kemudian akhirnya diadaptasi ke bahasa Perancis kuno, sehingga namanya jadi salade. Kalau misalnya di abad ke-14, berubah lagi karena udah diserap ke dalam bahasa Inggris. Jadi akhirnya saladnya itu udah nggak pakai garam, tapi udah kayak sekarang nih, campur-campur. Bisa pakai mayonnaise, bisa pakai apple cider ya. Dan juga bisa pakai olive oil, itu dia. Dan sebenarnya masih banyak lagi pelengkapnya. Oke, nah kalau pengen tahu informasi lainnya, biar lebih seru lagi, silakan tonton terus aja. Tahu nggak sih? Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Aryo Asnungkoro, ciao!